Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Dwi Fauzani, 2018 043 0183 dari matkul Kebank Sentralan kelas B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai profil, sejarah, dan transformasi Bank Indonesia. Yang pertama itu, langsung saja kita menuju ke profil Bank Indonesia. Ada status dan kedudukan mengenai UU Republik Indonesia nomor 6 2009 itu lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak lain. Ketika Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya. Nah, adapun sebagai badan hukum, yang pertama badan hukum publik, kedua yaitu badan hukum perdata. Nah, adapun tujuan dan tugas, pertama tujuan tunggal BI yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, di mana kestabilan nilai rupiah ini memiliki dua aspek. Yang pertama, kestabilan rupiah mata uang terhadap barang dan jasa. Yang kedua, kestabilan terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Selain tujuan, adapun tugas dari Bank Indonesia sendiri yaitu memiliki 3 pilar utama. Yang pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga sistem pembayaran. Yang terakhir, yaitu stabilitas sistem keuangan. Nah, kita menuju ke sejarah Bank Indonesia. Sejarah Bank Indonesia pada abad 16, yaitu kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah. Tahun selanjutnya ada maskapai dagang, itu VOC, dan uang real Spanyol itu datang ke Nusantara. Selanjutnya, pada tahun selanjutnya tugas VOC. Dan pada abad 17 itu ada Bank Current and Lending. Selanjutnya, pada tahun 1818 ada penutupan Bank Current and Bank Lending ini karena krisis keuangan. Selanjutnya 1828 yaitu ada pendirian Deja Bank, yaitu cikal bakal dari Bank Indonesia. Selanjutnya ada 1830 itu ekspansi ekonomi kolonial Belanda. Lalu pada tahun 1870 itu terjadi liberalisasi ekonomi Hindia Belanda. Pada tahun 1942 itu ada masa pendudukan Jepang, dan 1905 itu pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, Belanda menguasai lagi Indonesia melalui Netherlands Indies Civil Administration itu NICA. Maka ada pada tahun 49 itu Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pada tahun 1953 itu terjadi maka berdirinya Bank Indonesia. Pada tahun 1968 itu Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Pada tahun 1988 terjadi deregulasi perbankan, dan 97 itu terjadi krisis moneter. Sehingga 19 ini terjadilah disahkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 19 tentang Bank Indonesia. Pada tahun 2004 pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. 2009 itu penegasan Bank Indonesia sebagai leader of the research, dan 2011 misi pengaturan dan pengesahan itu berpindah ke OJK. Kita masuk ke transformasi Bank Indonesia. Kita tahu latar belakang mengapa Bank Indonesia itu bertransformasi, karena Bank Indonesia memiliki cita-cita jangka panjang yang hendak diwujudkan atau dikenal dengan sebutan visi.
Nah, selain visi itu, elemen penting lainnya adalah misi. Misi menentukan batas dan maksud dari aktivitas untuk mewujudkan visinya. Nah, untuk melalui keberadaan visi dan misi akan menginspirasi dan mendorong semua anggota organisasi untuk berfokus pada kesatuan tujuan. Nah, arah strategis, 7 insight kepemimpinan dan melaksanakan promosi Indonesia, yaitu cinta BI, yaitu cinta lembaga, cinta ilmu, yang ini diartikan kompetensi, berpikir strategis, ternyata pemimpin perubahan, dan genuine komitmen, dan cinta Tuhan, dan cinta keluarga. Nah, arah strategis Bank Indonesia itu yang pertama ada penetapan visi dan misi. Nah, selanjutnya ada penetapan 12 program strategis BI, dan ada pun transformasi kebijakan, transformasi organisasi, dan transformasi sumber daya manusia dan budaya kerja. Ini ada beberapa pencapaian program dari Bank Indonesia sendiri, yaitu IMF WB Annual Meeting 2018, Indonesia telah terpilih sebagai tuan rumah. Jadi sistem informasi monitoring devisa segitiga atau SIMODIS, nah ini menjadi salah satu langkah penguatan kebijakan devisa hasil ekspor. Selanjutnya ada penguatan operasi moneter syariah melalui penerbitan sukuk BI. Ini perluasan underlying asset penerbitan sukuk Bank Indonesia atau SEBI. Nah, selanjutnya pendalaman pasar melalui Indonesia Overnight Index Average, yaitu Domestic Non-Delivery Forward (DNDF). Nah, Bank Indonesia melakukan ketentuan mengenai transaksi DNDF itu sendiri. Selanjutnya, peraturan Bank Indonesia tentang rasio loan to value untuk kredit properti, rasio financing value untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor. Nah, penyelesaian rasio ini, LTV ini untuk kredit properti serta rasio value properti ini penyesuaian jumlah maksimum KP untuk pemilikan properti yang belum tersedia secara utuh atau inden. Penyesuaian pengaturan kapan dan besaran pencairan KP atau PP untuk memberikan properti inden. Selanjutnya ada counter cyclical capital buffer, yaitu tambahan modal yang berfungsi sebagai penyangga, mencegah timbulnya atau meningkatnya risiko sistematik yang berasal dari pertumbuhan kredit yang berlebihan. Ada penerbitan ketentuan fasilitas likuiditas intrahari untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan sistem pembayaran. Nah, adapun penentuan UKA, uang kertas asing, dan itu meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan pembawaan UKA, sehingga dapat diminimalisir adanya aktivitas pembawaan UKA lintas batas dalam jumlah besar tanpa underlying yang wajar. Terus perluasan local currency settlement, itu memfasilitasi kegiatan ekonomi dan keuangan antara Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand secara lebih efisien. Yang terakhir ada BI Religi untuk menciptakan SDM yang profesional, kompeten, memiliki jiwa kepemimpinan kuat, dan berakhlak mulia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.